Nah, sebenarnya boleh nggak sih kita punya cicilan? Boleh, asalkan jangan melebihi dari 30% ini. Dimulai dari prioritas yang sangat penting, penting, belum penting, dan tidak penting. Nah, konsep ini saya beri nama konsep 4, 3, 2, 1. Halo, ketemu lagi dengan saya Henry Pratomo di channel Mufid Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Banyak sekali video tentang perencanaan keuangan yang keren-keren banget di luar sana. Terutama buat kita yang punya penghasilan banyak atau penghasilan lumayan ya, itu enak banget kita ngelolanya. Nah, tapi sekarang gimana jika penghasilan kita nggak banyak atau bahkan sering minus ya tiap bulannya? Boro-boro pakai konsep, buat makan aja kurang, ya nggak teman-teman? Di sini saya mau sharing nih sama teman-teman, jadi bukan guru ya atau mengajari ya. Jadi saya mau sharing tentang konsep yang sudah saya praktekkan dan sudah saya jalani. Nah, konsep ini saya beri nama konsep 4, 3, 2, 1. Nah, dengan konsep perencanaan keuangan ini tentunya ini akan bermanfaat untuk mengelola keuangan kita supaya jadi lebih baik. Kenapa saya mau bahas tentang perencanaan keuangan nih, teman-teman? Jadi banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti atau belum mengerti mengenai perencanaan keuangan ya. Jadi meskipun punya uang banyak, akhirnya habis tidak bersisa. Itu banyak banget yang kejadian. Misalkan sampai bangkrut kayak gitu ya. Nah, sebenarnya penyebabnya itu apa sih? Banyak banget nih penyebabnya ya. Jadi saya di sini menyimpulkan ada beberapa sebab orang mengalami kebangkrutan atau mengalami kerugian, bukan kerugian ya, mengalami bocor keuangan. Nah, mungkin tepatnya itu ya. Jadi nggak tahu gimana, pokoknya punya uang banyak kok perasaan udah habis aja gitu ya. Nah, di sini saya sudah rangkum. Umumnya penyebabnya ada 6 hal. Yang pertama nih teman-teman, gaya hidup mewah berlebihan. Ini biasa ya. Jadi kalau kita punya uang langsung deh biasanya, apalagi yang baru-baru dapat rezeki banyak ya, beli ini beli itu tanpa dipikirkan terlebih dahulu karena kita berpikir uang kita masih banyak gitu ya. Nah, itu salah satunya. Lalu yang kedua, salah memilih instrumen investasi. Ini sering juga nih kejadian nih. Jadi karena ikut-ikutan, dengar kata orang, coba-coba gitu ya, main invest aja nih mentang-mentang punya uang gitu ya, nggak taunya rugi. Yang ketiga, pengeluaran untuk hal-hal yang nggak penting. Terus yang keempat, hanya memiliki satu pendapatan. Nah, ini juga jadi salah satu faktor penyebab kebangkrutan ya. Jadi karena cuma satu sumber, ketika terjadi sesuatu, selesai, kita nggak punya pendapatan lainnya. Yang kelima, membeli sesuatu yang tidak mampu kita beli dengan cara berhutang. Nah, artinya gimana nih teman-teman ya? Jadi sebenarnya kalau dengan pengalaman yang sudah saya lewati ya, karena saya pernah ngalamin ini juga, jadi kalau kita tidak mampu, lebih baik sabar, tahan diri, nabung, begitu tercukupi uangnya baru kita belikan. Jangan sampai berhutang, karena berhutang itu banyak banget kerugiannya ya. Karena dengan berhutang biasanya kita ada bunga juga yang dibayarkan, jadinya harusnya harga barangnya hanya misalkan 1 juta, karena kita berhutang jadinya total yang dibayarkan adalah 1.800.000 atau bahkan sampai 2 juta. Yang keenam nih teman-teman, sibuk mencari pengakuan ketika kita punya uang. Nah, ini biasanya memang sering terjadi di sekitar kita gitu. Jadi misalkan sekarang yang lagi tren apa, karena kita lagi punya uang gitu ya, tren barang-barang hypebeast gitu yang sebenarnya kita nggak penting-penting amat punya, beli gitu ya. Tas yang mahal-mahal beli, atau sepatu yang mahal-mahal beli gitu ya. Jadi demi gengsi kita jadi ikut-ikutan beli barang mahal. Dalam hal ini, teman-teman, sebenarnya yang perlu ditanamkan di diri kita adalah mental kaya. Jangan menanamkan mental miskin. Kenapa, teman-teman? Jadi kalau misalkan kita punya mental miskin, berapapun uang yang kita punya, pasti habis. Tapi kalau misalkan kita punya mental kaya, berapapun uang yang kita miliki pasti akan bertumbuh lebih banyak lagi dari yang kita punya saat ini. Karena yang dipikirkan adalah bukan saat ini, tapi bagaimana nanti di masa depan. Nah, karena sekarang kita ngobrolnya tentang perencanaan keuangan, saya punya beberapa responden. Yuk kita lihat jawaban responden kita. Oke, fungsi perencanaan keuangan buat gue itu
kita tuh dapat mengelola keuangan kita lebih baik sih. Maksudnya untuk mencapai tujuan. Pastinya kan dalam kehidupan kita niat ada tujuan hidup ya, entah itu nanti untuk menikah atau nanti untuk beli rumah. Jadi kalau kita bisa mengelola keuangannya kita bisa tahu nih tujuan kita mau kemana kayak gitu. Jadi lebih terarah aja tujuannya seperti itu sih. Jadi penting banget buat yang namanya kita mengatur atau mengelola keuangan kita. Menurut saya, fungsi perencanaan keuangan itu untuk mengelola keuangan dalam keluarga, dalam rumah tangga, ataupun pribadi untuk menata masa depan. Kalau menurut gue sih penting banget ya perencanaan keuangan, apalagi kalau udah berkeluarga ya. Karena yang pertama tuh ngatur pengeluaran keuangan rumah tangga. Belum lagi kalau kita mau inventaris aset inventaris keluarga. Itu tuh makanya dari awal nikah tuh kalau bisa perencanaan keuangan tuh harus udah ada untuk rumah tangga banyak. Tapi karena ada pendapatan suami juga kali ya, jadi pendapatan gue pribadi tuh lebih banyak untuk tabungan atau nambah inventaris lah ya. Kalau untuk keperluan rumah tangga kan ada pendapatan suami. Jadi masing-masing punya andilnya. Nah, teman-teman, itu tadi jawaban dari responden saya. Jadi kesimpulannya adalah rata-rata ya memang fungsi dari perencanaan keuangan itu adalah untuk ya mengelola keuangan kita supaya lebih baik di kedepannya ya. Jadi untuk masa depan lebih ke arah situ. Atau misalkan kita pengen punya inventaris keluarga yang khusus, itu juga bisa direncanakan dengan perencanaan keuangan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke konsepnya ya. Konsep 4-3-2-1, gimana cara pakainya supaya keuangan kita nggak boncos. Untuk membahas ini, angkanya kita pakai yang kecil-kecil aja dulu ya. Jadi sebagai patokan aja nih teman-teman ya, karena saya tinggal di Jakarta, kita hitung dari angka UMR di Jakarta. Berapa angka UMR di Jakarta? Nah, UMR di Jakarta kurang lebih 4,2 juta rupiah. Nah, di sini kita seragamkan ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang penghasilannya di bawah ini ataupun misalkan di atas ini, nanti tinggal disesuaikan aja ya. Oke teman-teman, kita masuk ke penjelasannya ya. Yang pertama nih teman-teman, 4 yang pertama. 4 yang pertama adalah 40%. Nah, di bagian yang pertama ini adalah dana kebutuhan hidup kita selama 1 bulan. Artinya gimana nih teman-teman? Dari uang 4,2 juta rupiah tadi, 40%-nya kita alokasikan untuk kebutuhan bulanan kita. Misalkan seperti untuk makan, untuk bayar listrik, untuk transportasi, atau misalkan untuk iuran warga gitu ya. Nah, itu kita alokasikan semuanya untuk itu. Berapa totalnya? Kalau dari 4,2 juta berarti kita punya uang 1.680.000 rupiah. Nah, itu sudah kita alokasikan, tidak boleh diutak-atik lagi. Nah, sekarang kita masuk yang kedua nih, teman-teman. 3 berikutnya ya. 3 berikutnya adalah 30%. Nah, ini adalah batas limit cicilan yang bisa kita miliki. Jatahnya hanya 30%. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kita punya cicilan? Boleh. Asalkan jangan melebihi dari 30% ini. Nah, biasanya kan kalau di kita ya, atau di Indonesia ini umum ya, kita kredit atau cicil barang-barang kayak misalkan TV, AC, kulkas, handphone gitu ya, atau misalkan kendaraan nih, mobil, motor. Nah, itu biasanya umum lah kita cicil ya. Biasanya ada anggapan kalau nggak nyicil nggak punya ya. Nah, tapi sebenarnya sih menurut saya lebih baik kalau cicilan alokasi cicilan ini kita alihkan ke hal-hal yang produktif. Nah, hal yang produktif itu apa? Misalkan teman-teman bisa punya cicilan emas, cicilan apartemen, cicilan rumah, itu cicilan ruko gitu ya. Jadi kalau di cicilan yang produktif ini, barang yang kita punya nilainya semakin bertambah, tidak menyusut seperti barang-barang konsumtif yang tadi saya sebutkan. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga nih teman-teman. Tinggal yang kedua nih. Nah, duanya ini apa? Duanya ini adalah 20%. 20% ini adalah dana yang bisa kita sisihkan atau kita tabungkan. Biasanya kalau kita nabung itu umumnya ya teman-teman naruhnya di bank gitu, atau disisihkan di, masih ada yang pakai sistem celengan ya di rumah, ya nggak apa-apa sih ya. Cuma saran saya untuk yang di part ini, di tabungan ini, kita harus punya keranjang tabungan. Saya selalu sebut namanya keranjang tabungan. Artinya apa? Jadi jangan taruh uang di satu
tempat yang sama. Kalau di sini sekarang jatah kita ada Rp840.000. Nah, ini sebenarnya cukup lumayan banyak ya teman-teman. Kalau kita bisa nyisihin sebesar ini dalam 1 bulan, teman-teman bisa alokasikan ke tabungan emas, reksadana, saham, atau misalkan obligasi gitu ya. Nah, ini nanti tentunya disesuaikan dengan budgetnya masing-masing, karena instrumen investasi juga bisa dimulai dengan dana yang sangat terjangkau. Jadi contohnya kalau misalkan kayak di emas digital bisa dari 5.000, di reksadana bisa dari 10.000 gitu ya. Kalau di saham mungkin lebih dari itu ya. Jadi mungkin alokasinya nanti bisa kita taruh di obligasi. Ternyata kalau sudah dipecah-pecah seperti ini jadi kelihatan banyak ya uang kita ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir atau yang keempat nih. Jadi tinggal kita punya satu ya. Satu yang terakhir ini adalah 10%. 10% ini adalah kalau saya sebutnya sebagai dana kebaikan ya teman-teman. Jadi dana kebaikan ini bisa teman-teman gunakan untuk bersedekah atau beramal. Nah, itu boleh supaya rezeki kita semakin bertambah. Wah, ini pertanyaan menarik nih. Bagaimana jika masih gagal ya? Jadi jika masih gagal, artinya apa? Artinya keuangan kita sedang sakit nih teman-teman. Jadi perlu segera dibenahi, perlu segera diobati supaya cepat sehat lagi. Ini bisa diawali dengan membuang dan mengikhlaskan budget-budget yang tidak penting. Untuk solusinya menurut saya ada 2 nih teman-teman. Yang pertama, perbaiki. Jadi tidak ada jalan lain, kita harus mulai memperbaiki keuangan yang kita miliki. Jadi misalkan kita membuat list prioritas. Dimulai dari prioritas yang sangat penting, penting, belum penting, dan tidak penting. Itu nanti kita jabarkan satu-satu ya, mana yang memang benar-benar nggak penting sama sekali. Nah, itu nanti adalah sebagai ukuran pos-pos apa saja yang bisa kita buang atau kita ikhlaskan. Untuk memperbaiki keuangan kita juga bisa mencari alternatif lain nih teman-teman. Jadi misalkan yang biasanya pakai bensinnya Pertamax, kita turun level ke Pertalite. Atau yang biasanya makan seharinya itu 100.000, kita pangkas jadi sehari cuma 50.000. Terus mungkin bagi teman-teman yang biasa naik transportasi umum, yang biasanya pakai apa namanya, gokar gitu ya, ya gantilah jadi go-ride, jadi pakai motor ya. Jadi biayanya bisa kita minimalisir. Lalu yang kedua nih teman-teman, yaitu tambah income. Nah, ini mau nggak mau ya. Jadi dengan gaji UMR penghasilan cuma 4,2 juta, punya apa-apa ya pasti susah ya. Nggak bakal punya kalau nggak nyicil, bener nggak? Di sini saran saya untuk tambah income, teman-teman dapat mulai cari penghasilan sampingan nih. Lakukan aja yang sesuai dengan minat dan bakat yang teman-teman punya. Supaya apa? Supaya kita melakukannya juga senang dan nggak terbeban. Contohnya nih, misalkan teman-teman yang suka menulis bisa mulai nulis blog. Nanti blognya mulai dilirik banyak orang, mulai banyak iklan berdatangan, mulai banyak endorse berdatangan, atau atau zaman sekarang nih udah banyak banget alternatif cari uang ya. Kita main TikTok-an aja bisa dapat duit. Terus pinter nulis caption di Instagram itu juga bisa jadi duit. Atau bahasanya mungkin ini ya, ahli copywriting. Nah, ini ahli copywriting juga bisa nih jadi copywriting freelance gitu ya. Bisa jadi duit. Atau buat teman-teman yang suka olahraga, nge-gym seperti saya, bisa jadi personal trainer. Bagi yang suka mengajar, nah ini sekarang malah enak banget nih, karena zamannya udah mulai online semua ya. Jadi teman-teman bisa mulai coba ngajar online by aplikasi, jadi bisa dilakukan di rumah aja tanpa harus keluar rumah. Yang sukanya jualan bisa jadi reseller atau dropshipper. Sekarang banyak banget platform-platform reseller, dropshipper itu bisa teman-teman cari. Dan yang utama apa? Modalnya sedikit banget. Oke teman-teman, itu tadi konsep kelola uang 4321 yang dapat teman-teman jalankan. Semoga bermanfaat. Bagi yang penghasilannya masih minus, saya doakan semoga dapat rezeki dan penghasilannya dapat bertambah. Bagi yang rezekinya sudah bertambah, jangan penghasilannya besar tapi pengeluarannya tambah naik ya. Tetap dijaga.
Simak terus konten bermanfaat dari Mufid Indonesia. Tetap semangat nabung. Jangan lupa bantu kita untuk subscribe, like, dan komen supaya channel kita terus berkembang. Mufid Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.